Pengertian biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi, dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Tegangan listrik pada tubuh kita berbeda dengan apa yang kita bayangkan, seperti listrik di rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Komposisi ion ekstrasel berbeda dengan komposisi ion intrasel. Pada ekstrasel, lebih banyak ion Na dan Cl2, sedangkan intrasel terdapat ion H dan anion protein.
Cara kerja biolistrik. Pertama, kemampuan sel saraf atau neurons menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Kedua, transmisi sinyal biolistrik atau TSB mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendrites yang berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neurons, dan aktivitasi biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada permukaan air. Yang ketiga, sinyal listrik yang dihasilkan oleh tubuh berfungsi mengendalikan dan mengoperasikan syaraf, otot, dan berbagai organ. Lalu, sinyal-sinyal listrik di dalam tubuh mengenai sistem saraf dan neurons, sinyal listrik dari otot dan jantung, dan potensial listrik syaraf. Ada beberapa aplikasi yang digunakan dalam bidang kesehatan. Yang pertama, EEG dilakukan untuk mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi, mendiagnosa lesi desak ruang, mendiagnosa cedera kepala. Lalu yang kedua, tujuan EEG mengetahui keadaan lekuman refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf, motoris, dan sensoris. Yang ketiga, tujuan EKG untuk mengetahui adanya kelainan-kelainan pada jantung, untuk mengetahui adanya gangguan-gangguan elektronik. Lalu adapun aplikasi yang digunakan dalam bidang terapi. Yang pertama, RTMS atau Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengirim sinyal listrik guna menghambat rasa sakit atau nyeri. Terus yang kedua, DBS atau Deep Brain Stimulation. Metode terapi listrik ini dilakukan dengan cara memasang elektroda pada otak yang berfungsi untuk mengirim aliran listrik ke saraf otak melalui mesin khusus. Lalu yang ketiga, TNS atau Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, jenis terapi listrik yang menggunakan mesin bertenaga baterai dengan voltage atau tegangan rendah untuk Ini adalah otak. Saat ini tebakan terbaik tampaknya adalah bahwa otak kita mengandung sekitar 8,5 miliar neuron. Neuron adalah sel saraf dan merupakan unit fungsional utama dari sistem saraf. Ini adalah gambaran dari neuron. Neuron sebenarnya datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi ini adalah versi prototipe dari neuron yang sering Anda lihat. Struktur yang memanjang dari sisi kiri neuron yang terlihat seperti cabang pohon disebut dendrit. Dendrit adalah area di mana neuron menerima sebagian besar informasinya. Ada reseptor pada dendrit yang dirancang untuk mengambil sinyal dari neuron lain yang datang dalam bentuk bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Sinyal yang diambil oleh dendrit menyebabkan perubahan listrik di neuron yang diinterpretasikan di area yang disebut soma atau badan sel. Soma berisi nukleus yang mengandung DNA atau materi genetik sel. Soma mengambil semua informasi dari dendrit dan menyatukan di suatu area yang disebut bukit akson. Jika sinyal yang datang dari dendrit cukup kuat, maka sinyal dikirim ke bagian neuron selanjutnya yang disebut akson. Pada titik ini, sinyal tersebut disebut potensial aksi. Potensial aksi bergerak ke akson yang ditutupi oleh selubung mielin, materi yang membantu mencegah penurunan sinyal. Langkah terakhir untuk potensial aksi adalah terminal akson, juga dikenal sebagai sinaptik. Ketika sinyal mencapai terminal akson, itu dapat menyebabkan pelepasan neuron transmitter. Struktur ungu mewakili dendrit. Ketika neurotransmitter dilepaskan dari terminal akson, ia berinteraksi dengan reseptor di dendrit dan terus berulang.